pengen, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain gitu ya, dimusyawarahkannya itu dilakukannya itu dengan siapa gitu, Kak? Maksudnya apa pas dulu zaman masa tabiatkah atau sama orang-orang para ulama-ulama atau siapa gitu ya, Kak? Itu aja, Kak. Makasih ya, Kak. Jadi pertanyaan Kak Cindy, maksudnya muncul di masa siapa gitu ya, Kak? Iya, munculnya di masa siapa, benar. Terus yang keduanya, di Siapakah heeh, siapa yang ini yang mengadakan musyawarah ini dilakukan oleh siapa gitu, Kak, oh iya, untuk Kak. gitu. Ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak. Oke. Kakak-kakak pemakalah apa sambil menjawab selagi menunggu penanya lainnya? Izin menjawab yang pertanyaannya Kak Salsa, Kak. Oh iya, Kak, silakan. Pertanyaan Kak Salsa itu kan ruang lingkup metode Mukoron ya, ruang lingkup tafsir Mukoron. Jadi ruang lingkup tafsir Mukoron itu secara global, secara keseluruhan, tafsir Mukoron itu dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan. Nah, kecenderungan yang pertama itu ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, namun ada yang berkurang dan ada juga yang lebih gitu. Kedua adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam satu maksud. Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional. Analisis redaksional itu mabahis lafziyat, mabahis lafziyat saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Samping itu juga ada dibahas tentang perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, terus termasuk juga sebab turunnya ayat serta konteks sosio-kultural masyarakat pada waktu itu. Kalau untuk ruang lingkupnya seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana Kak Salsa? Masih belum paham, Kak. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Aku mau nambahin ya, Kak. Iya, Kak, silakan. Jadi kan secara globalnya ini kan memang mencakup ayat Al-Quran dan hadis ya. Jadi ruang lingkupnya itu seputar ayat Al-Quran, hadis, dan mufasir ulama. Nah, kalau misalnya yang ayat-ayat Al-Quran itu jadi ruang lingkupnya itu para mufasir ini mereka membandingkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang dibahas itu hanya sekitar ayat Al-Quran, hadis, terus kayak pendapat si mufasirnya itu sendiri, Kak. Jadi kayak mereka membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis maupun ayat dengan ayat kayak gitu. Gimana Kak Salsa? Iya, Kak, ya. Jadi ruang lingkupnya itu ya perbandingan dari ayat Al-Quran gitu ya, hadis gitu. Iya, jadi seputar ayat, hadis, dan mufasir, pendapat ulama. Itu yang diperbandingkan, Kak. Apa ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Aku boleh sedikit menambahkan yang tadi? Iya, Kak, silakan, Kak. Iya. Ini masih terkait dengan ruang lingkup tafsir Muqarrin ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Aminah itu benar, tapi mungkin agak kecepatan ya. Ini aku
perjelas lagi. Jadi di sini itu maksudnya ayat-ayat secara ruang lingkup kan tadi udah dijelaskan bahwasanya secara umum kan membandingkan ayat gitu kan. Nah, secara khususnya metodenya itu, jadi yang pertama ayat-ayat kan yang memiliki kesamaan redaksi. Jadi dalam arti ayat-ayat yang memang ini ayat kata-katanya sama nih, gitu. Nah, terus dicari itu perbandingannya tuh dari mana aja ya gitu. Nah, terus wilayah kajian perbandingan ayatnya tidak hanya terbatas pada redaksi yang tadi, ya. Jadi secara zahir itu tidak hanya bisa kita lihat perbandingannya dari lafaz aja, tetapi juga dari kandungannya. Jadi dari kandungan ayat ini nih kita lihat, oh mana ya perbedaannya atau kita bandingkan seperti itu dari maknanya. Terus juga kita bisa lihat atau kita bisa bandingkan juga pada perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut. Jadi maknanya tuh apa sih? Terus ini kasusnya membicarakan soal apa? Gitu. Ini juga menjadi perbandingan. Dan yang terakhir juga sebab turunnya ayat serta kondisi masyarakat pada waktu itu. Jadi yang menjadi perbandingan itu juga dilihat dari ini sebab nuzulnya gimana ya? Gitu. Kan sangat berkesinambungan kan antara bagaimana makna zahir, terus makna secara lebih spesifiknya lagi atau lebih dalamnya lagi juga dengan bagaimana asbab nuzulnya. Seperti itu. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Bagaimana Kak Salsa? Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Apa ada yang ingin bertanya lagi Kak? Atau pemakalah masih ada pertanyaan dari Kak Cindy? Lahir di masa siapa metode Muqarron ini? Terus yang kedua, dilakukan oleh siapa musyawarah metode Muqarron ini? Atau dari kakak-kakak sekalian ada yang bisa bantu menjawab Kak? Atau mungkin Ibu Ifhati? Ya, sebentar. Mungkin dari pemakalah dulu. Ini lagi ada WA dari Ibu Warek. Iya, Bu.
Baik Kak, aku mau coba jawab pertanyaannya Kak Cindy yang kapan munculnya metode tafsir muqarron ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya sejarah perkembangan tafsir itu udah dimulai dari masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ada pada masa itu, pada masa Rasulullah, itu masih secara ijmali, artinya tidak memberikan rincian yang memadai. Dalam tafsir mereka, pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail karena itu tidak keliru apabila dikatakan karena itu nggak salah apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Kemudian, metode ini diterapkan oleh Al-Suyuti, yakni metode yang tafsir ijmali. Nah, setelahnya, karena sudah munculnya metode ijmali ini, membuat para ulama-ulama itu berpikir, sehingga mereka merincikan. Dapat dikatakan bahwa corak-corak inilah yang muncul di abad modern, yang mengilhami lahirnya tafsir yang lain, yaitu tafsir maudu'i atau metode tematik maupun tafsir metode muqarron atau metode perbandingan. Hal ini ditandai dengan dikarangnya kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat yang beredaksi mirip, seperti Zurat Al-Tansil wal Wurat At-Ta'wil oleh Al-Khatib Al-Iskafi, yakni wafatnya pada tahun 240 Hijriah. Nah, dari tahunnya itu kita bisa melihat kalau misalnya masa sahabat dan masa tabi'in itu masih berada di awal-awal tahun Hijriah. Jadi kalau misalnya udah tahun 240 ini berarti udah lumayan jauh dari masa-masa tabi'in maupun masa-masa sahabat gitu Kak. Jadi mungkin udah mau masuk ke era-era modern gitu ya Kak. Ya gitu, gimana Kak Cindy? Iya Kak, jelas Kak, alhamdulillah. Yang satu lagi ya Kak, belum. Oh iya. Iya, metodenya dilakukan oleh siapa aja gitu, Hmm. yang berhak. Mungkin aku coba jawab ya Kak. Iya Kak. Jadi itu metode ini nih bukan biasa ya, apa ya? Mungkin dilakukannya oleh para ulama Kak, para mufasir gitu. Soalnya memang sudah ada yang mempraktekkannya gitu. Bapak Quraisy Shihab kan telah menggunakan metode muqarron dalam membandingkan pendapat para mufasir mengenai ya demikian gitu kan. Itu berarti metode ini ya bisa memang udah yang melakukannya itu ya para mufasir. Menurut aku gitu Kak. Mungkin ada Berarti yang ingin kayak menambahkan? para pakar ilmu Al-Quran gitu ya Kak? Sepertinya gitu Kak. Iya menurut aku gitu. Oh ya, makasih ya Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang menambahkan Kak? Atau masih ada yang ingin bertanya Kak? Kakak Eka mau bertanya. Oh iya Kak, silakan Tafsir Eka. muqarron ini apa sih Kak kelebihan dan kekurangannya dalam tafsir muqarron? Ya Kak. Kelebihan dan kekurangan metode tafsir muqarron ya Kak? Iya Kak. Baik Kak, mungkin saya coba menjawab kelebihannya dari metode tafsir muqarron ini. Itu ada
memberikan wawasan yang relatif lebih luas. Terus ada juga kelebihannya membuka diri untuk selalu bersikap toleran, terus membuat mufasir lebih berhati-hati lagi. Dan kekurangannya kurang cocok dengan pemula-pemula, kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer, dan menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufasir. Itu kelebihan dan kekurangannya. Gimana Kak Eka? Baik Kak, terima kasih Kak. Maaf mau nanya satu lagi. Masih belum paham Kak yang langkah-langkah operasional metode muqarrar itu gimana ya Kak? Yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membandingkan Al-Quran dengan pendapat mufasir, itu maksudnya gimana ya Kak? Jadi pertanyaannya, ya maksud dari langkah-langkah operasional itu gimana gitu ya Kak? Kak, maaf, aku juga mau izin bertanya, boleh? Ya, silakan Kak Hamida. Iya, tadi kan sempat disinggung ya bahwasanya tafsir muqarrar atau muqarrin ini katanya perbandingan ayat, Al-Quran, hadis gitu ya. Tetapi sepemahaman saya ya, benar gak sih bukannya kalau tafsir muqarrar ini cuma perbandingan antara ayat aja ya? Kan kalau kita lihat definisinya di sini adalah tafsir muqarrin itu upaya membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara masalah yang sama gitu loh, ya. Tapi emangnya menyinggung hadis juga ya? Gitu. Karena kan kalau hadis kan punya metode sendiri gitu ya, kayak ulumul hadis gitu. Bagaimana cara penerapannya gitu. Apa di sini termasuk cakupannya juga memang gitu. Ya. Itu aja sih Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Jadi pertanyaannya ada dua ya dari Kak Eka. Ya, yang langkah-langkah operasional yang membandingkan ayat dengan ayat itu maksudnya gimana dan langkah-langkah selanjutnya. Terus pertanyaan dari Kak Hamidah itu apa benar membandingkan dengan hadis atau pendapat juga ya Kak? Itu termasuk dari metode muqarrar ini. Bagaimana Kak Pemakala, ada yang ingin menjawab? Kak Hanifah yang pertanyaannya Kak Eka bisa diulang Kak? Iya. Apa yang dimaksud langkah-langkah operasional metode muqarrar ini? Maksudnya yang membandingkan ayat dengan ayat itu maksudnya gimana? Terus langkah-langkah selanjutnya juga gitu Kak. Jadi ini sepemahaman aku ya. Jadi kalau misalnya yang membandingkan ayat dengan ayat itu kan dalam konteks mereka memiliki redaksi berbeda, redaksi sama, tapi maknanya berbeda. Maksudnya karena ayatnya itu kan hampir mirip-mirip kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dikaji lebih dalam itu mereka itu punya makna yang berbeda kayak gitu. Jadi dari kandungannya itu mungkin sedikit berbeda. Padahal kalau misalnya sekilas kita membaca itu mirip kayak gitu. Dan jadi makanya perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan kalau misalnya ayat ini dengan ayat ini itu berbeda. Perbedaannya ada di mana kayak gitu, dijelaskan kayak gitu Kak. Jadi itu yang dibuat perbandingan kayak gitu. Makanya adanya tafsir muqarrar ini untuk membandingkan supaya kita lebih paham kayak gitu mana maksudnya dalam surat ini tafsirnya seperti ini.
dan surat ini tafsirnya seperti ini. Tapi padahal redaksinya tuh sama, tapi mereka punya kandungan, makna juga yang berbeda kayak gitu, Kak. Itu yang ayat dengan ayat. Kalau misalnya yang dengan hadis ini, kalau yang dengan hadis itu, yang dibandingkan ini kan cuman hanya hadis sahih aja ya, Kak. Jadi kalau misalnya hadis yang bukan sahih itu nggak pantas buat nggak layak untuk dibandingkan dengan Al-Qur'an, karena tentunya kita, lebih merujuk ke Al-Qur'an kayak gitu. Kalau misalnya ada, hadis yang dibandingkan dengan Al-Qur'an itu, untuk menjelaskan, kayak gitu. Jadi kayak untuk lebih memperjelas isi dari hadis ini. Kayak di sini ada yang contohnya di surat Saba, yaitu ada Ratu Balqis, itu dia itu, bisa memimpin negerinya, tapi sayang mereka tidak menyembah Allah, kayak gitu. Jadi dalam konteks ini kan mereka, negeri Saba ini, maksudnya negeri yang dipimpin Ratu Balqis ini, mereka itu mengalami kemakmuran, kejayaan, tapi sayang, mereka itu nggak menyembah Allah, kayak gitu. Dan terus ada hadisnya yang dibandingkan dengan ayat ini yang dicontoh. Yang di sini bunyinya, "Ma'af lahul qaum walau amruhum imarah." Jadi secara arti kan tidak pernah sukses, beruntung suatu bangsa menyerahkan semua urusan mereka kepada wanita. Jadi, dalam konteks ini kan hadisnya itu kayak menyalahi, maksudnya bukan menyalahi, iya, jadi kalau misalnya kayak, pemimpin itu wanita, itu pasti nggak sukses kayak gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an ada yang Ratu Balqis itu memimpin negerinya itu bisa berjaya, bisa makmur kayak gitu. Sedangkan ada hadis yang dikatakan kalau misalnya suatu bangsa dipimpin oleh seorang wanita itu nggak akan sukses kayak gitu. Nah, tapi di sini dijelaskan kembali, untuk mengkomparasi dan mengkompromikan kedua teks tersebut diperlukan kepastian kualifikasi hadis tersebut karena ayat tidak diragukan lagi keotentikannya. Setelah itu dilihat juga dari asbab al-wurud hadis tersebut. Nah, pada kasus yang ma'af lahul qaum walau amrum imara ini, asbab al-wurudnya itu Rasulullah mendengar berita bahwa putri raja Persia dinobatkan menjadi ratu, menggantikan ayahnya yang mangkat. Berdasarkan itu, tidak mengherankan jika pemahaman bahwa perempuan itu tidak pas memimpin negara. Namun, jika dipakai kaidah, ada kaidahnya juga ya, Kak, di sini. Al-ibrah aku langsung artinya aja ya, Kak. Jadi kayak melalui analisis kaidah tersebut, maka ditemui bahwa imarah qaum bentuk dalam format nakirah itu berarti bahwa yang dimaksud oleh kata-kata itu adalah semua kaum, semua perempuan, dan semua urusan. Jadi terjemahan hadis tersebut berbunyi, suatu bangsa tidak pernah memperoleh sukses jika semua urusan bangsa itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan wanita sendiri tanpa melibatkan kaum pria. Jika dipahami demikian, maka jelas bahwa sangat wajar kalau suatu bangsa tidak akan sukses kalau semua bidang yang ada dalam bangsa tersebut ditangani mutlak oleh perempuan, tanpa sedikit pun melibatkan laki-laki. Karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki keterbatasan yang jika digabungkan akan terjalin kerjasama yang baik. Kira-kira begitu. Gimana, Kak? Maaf berbelit-belit. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya. Insya Allah, Pak. Sama-sama, Kak. Masih ada satu pertanyaan dari Kak Hamidah, Kak. Apa ada yang menjawab dari kakak-kakak pemakalah? Itu kayaknya tadi udah sekalian kejawab deh, Kak Hanifah. Iya, Kak. Iya, makasih. Baik, saya ya sekarang ya kalau sudah ya. Iya, Bu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman kelas IAP 2E semua yang saya sayangi, semoga insyaallah kita dalam keadaan sehat ya. Baik, Pak Makalah, terima kasih tadi sudah menjelaskan makalahnya, juga menjawab beberapa pertanyaan. Mohon izin, saya semalam mendadak minta ke Neh untuk merubah ya, tadinya pagi terubah ke siang karena ada rapat tadi di Fakultas. Baik, untuk metode tema kita hari ini adalah tentang tafsir Muqarron ya. Di tafsir Muqarron itu sebenarnya saya kurang tahu di silabus Muqarron dulu apa Maudhu'i dulu ya, Hamidah? Yang di silabus. Maudhu Bu? Maudhi apa Maudhu? Maudhu'i dulu ya? Iya, Bu. Oh, harusnya Iya, Ibu. Muqarron dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat tadi ada juga teman kita bertanya sejarahnya itu Muqarron itu dari kapan gitu kan? Muqarron itu dari kapan? Kalau kita lihat secara kan teman-teman kemarin sudah saya jelaskan bahwa jadi metodologi tafsir yang ada 4, ada tahlili, ada ijmali, ada Muqarron, ada Maudhu'i itu pada di masa Rasulullah itu sudah berjalan sebenarnya. Sudah berjalan Maudhu'i ijmali terutama ya, misalkan ada teman-teman menemukan tulisan bahwa ijmali itu sudah berada di masa Rasulullah, memang sudah ada. Karena secara oral atau secara penjelasan seperti kita face to face ya, Rasulullah selalu menjelaskan ringkas-ringkas. Ijmali itu kan ringkas-ringkas. Karena mereka para sahabat sudah paham tentang tata bahasa Arab, kalau fi'il madhi itu artinya apa, fi'il mudhari itu sudah tahu semua. Jadi kalau kita kan masih dipretelin satu-satu. Kalau para sahabat karena membahasnya bahasa Arab, mereka sudah paham. Jadi hanya penjelasan singkat-singkat oleh Rasulullah. Nah, Muqarron sendiri kalau kita lihat ya, kalau Maudhu'i kemarin kan Syekh Al-Farmawi ya, sebelumnya Syekh Al-Qumi ya, Syekh Al-Qumi sebelumnya. Itu masih pada era 1800-an lah ya. Saya bilang 1800 sudah abad ke abad 19. Nah, tapi kalau kita lihat di karya-karyanya metode Muqarron ini ya, seperti tadi Durratut Tanzil, Qurratut Ta'wil ya. Jadi makalah juga kayaknya dimasukkan ya, karya Khatib Al-Iskafi. Imam Al-Iskafi itu wafat 1029 Masehi. Nah, jadi sebelum metode Maudhu'i itu sudah ada muncul metode Muqarron. Jadi tahapannya adalah tahlili, ijmali, Muqarron, dan Maudhu'i. Nah, itu yang harus dipahami ketika kita tadi membaca yang ijmali kok di masa Rasulullah sudah ada. Karena di keilmuan itu ada kodifikasinya ya, teman-teman. Kodifikasi itu pembukuan atau pembakuan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi di masa Rasul itu ilmu tafsir belum ada yang dibakukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan seperti kita, ilmu Al-Qur'an dan tafsir meliputi apa saja. Nah, itu kan belum ada. Tapi di masa Rasulullah itu sudah berjalan. Tetapi kodifikasi atau legalisasi lah bahasanya, legal formalnya bahwa itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan itu berjalan seiring perkembangan zaman dan pemikiran dalam umat Islam. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau secara maka kenapa di buku-buku banyak dimasukkan pertama itu tahlili dulu, kemudian ijmali, kemudian Muqarron, baru Maudhu'i. Karena melihat periodisasi karya-karya yang lahir ya, juga corak-corak yang muncul di masa itu ya, itu seperti itu. Kalau di awal tahlili kan dari awal sampai akhir itu ditafsirkan semua, dikupas semua dari segi bahasanya. Nah, itu semua masih banyak. Itu sudah kita singgung kemarin. Kemudian setelah kebanyakan baca modelnya ganti ijmali. Ganti karena supaya ringkas, tapi tetap Al-Fatihah sampai anak. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada ada Muqarron ini. Muqarron itu apa? Membandingkan ya. Dari korona yuqarrinu muqarronatan ya. Mengandung makna adalah menghimpun atau menggabungkan sesuatu untuk dibandingkan ya. Dengan
untuk dibandingkan. Ya, itu kalau kita lihat dari buku Pak Kuras itu beliau menjelaskan bahwa apa menghimpun atau menghubungkan sesuatu dari sesuatu dengan yang lain, menghimpun atau menghubungkan. Gitu. Nah ini sudah muncul tadi Ad-Durratu Tanzil tadi sudah ada, itu beliau Imam Al-Iskafi wafat 1029 Masehi. Kemudian ada Al-Burhan fi Taujihil Mustabihat Ayat, ya itu juga wafatnya 1111 Masehi. Nah itu kemudian sudah muncul ya sebelumnya. Maka Muqarron ini adalah metodologi tafsir yang muncul sesudah Ijmali. Nah sekarang kita lihat Muqarron. Muqarron itu apa sih gitu ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa berasal dari korona, yukorrinu muqarronatan, yaitu menghubungkan sesuatu untuk sesuatu dengan sesuatu yang lain atau membandingkan. Ya, perbandingan muqarronah itu perbandingan. Jadi membandingkan. Nah, kemudian apa yang dibandingkan? Ya. Kemudian ada apa yang dibandingkan juga di Syekh Al-Farmawi ya. Syekh Al-Farmawi masih kita menggunakan rujukan beliau. Beliau menyatakan bahwa perbandingan itu bisa dari ayat dengan ayat. Ya, ayat dengan ayat. Nah, kemudian yang kedua ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis. Itu di makalah saya lihat juga sudah ada. Yang ketiga adalah membandingkan pemikiran seorang tokoh mufassir dengan mufassir yang lain. Itu tiga pokok itu yang dibandingkan tuh itu. Nah, kenapa perlu dibandingkan gitu ya? Kenapa sih akhirnya dikaji? Karena banyak kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu mirip. Nah, biasanya kalau ayat dengan ayat tuh yang mirip, yang digabungkan, yang bandingkan. Contohnya ya, saya beri contoh langsung. Jadi kita lebih tadi juga pemakalah sudah berusaha memberikan contoh ya. Kita lihat di surah Al-An'am ayat 151. Ya, yang pegang Quran dibuka. Di situ ada qul ta'alau aslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini saya baca aja dulu nanti saya jelaskan isinya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kita garis bawahi di ayat itu. Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Artinya wala taqtulu, janganlah kalian bunuh ya, janganlah dibunuh, jangan kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian ya. Ya. Min imlaq, kata-katanya min imlaq. Karena takut miskin. Lanjutnya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Ya, sampai al-ayah sampai akhir. Kita garis bawahi di wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah, kita lihat di surah yang lain, surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah, itu Al-Isra ayat 31. Ya. Tadi yang Al-An'am 151 ya, nanti semua dilihat, dicek kalau enggak pegang Al-Qur'an. Nah, yang kedua adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat berapa tadi? 31, Bu. Nah, itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, apa artinya? Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh ya anak-anakmu karena takut miskin. Sama dong ya. Yang satu wala taqtulu auladakum min imlaq, min ya, kata-kata min. Ya, auladakum min imlaq. Kemudian yang satu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyah itu apa? Khasyah itu lebih bahwa takut miskin. Kata-katanya min dan khasyah. Ya. Perbedaannya antara ada apa sih dengan min dengan khasyah gitu kan ya. Sama-sama niatnya sama-sama melarang atau mengharamkan pembunuhan anak karena takut miskin. Karena takut miskin. Nah, karena
Nah, di surah Al-An'am yang atas tadi min imlak, ya min imlak, itu kenapa menggunakan min adalah sasarannya yang berbeda. Sasarannya adalah orang-orang miskin. Min imlak, dari kemiskinan. Ya. Sedangkan ayat kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, takut miskin. Itu hitobnya atau yang diajak ngomong, ya, yang diajak ngomong oleh Al-Qur'an itu apa namanya? Adalah orang-orang kaya. Hitobnya orang kaya. Nah, sama-sama loh. Ini jadi dibandingkan. Loh, ini kenapa sih kok larangannya sama? Nggak boleh bunuh anak-anak karena takut miskin, min imlak, tapi kata-katanya min imlak, dari kemiskinan. Kalau udah khosyah, itu berarti memiliki. Memiliki tapi takut miskin. Khosyah itu apa namanya? Dia apa ya? Khosyah ya takut miskin. Nah, tapi kalau di dalam kata-kata di atas yang pertama tidak khosyah, tapi min imlak. Tapi sama, ya, min imlak dari kemiskinan. Nah, kalau khitabnya orang kaya karena sudah punya harta banyak, wah nanti punya anak, nanti dimakan anaknya terus, nanti habis dong. Nah, gitu loh. Jadi itu salah satu perbedaan ya yang bisa dikaji, itu banyak sekali kan perbedaan-perbedaan. Apalah misalkan ada ayatnya sama tapi akhir-akhirnya beda. Wallahu azizun hakim, wallahu alimun hakim gitu ya. Hampir sama, kadang konteks ayatnya depannya sama tapi kok akhirnya beda. Nah, itu juga dalam dalam ternyata nanti misalkan dalam sebuah yang ancaman-ancaman itu Allah selalu mengakhiri dengan bahwa innallaha ghafurur rahim. Nah, itu bisa dibandingkan kandungan ayat yang satu dengan ayat lain. Oh, kenapa sih ini Asmaul Husnanya wallahu alimun hakim. Nah, yang ini kenapa innallaha ghafurur rahim? Oh, berarti terlihat dari konteksnya. Nah, memang konteksnya di akhirnya itu keindahan ya, salah satu kemujizatan Al-Quran itu sangat seperti itu. Jadi beda orang yang diajak ngomong, beda. Itu bisa kita ambil ketika kita berbicara. Nah, teman-teman berbicara kepada orang tua seperti apa? Pada teman seperti apa? Nah, ini Al-Quran ajarkan dengan lafaz yang berbeda. Maka kalau orang Jawa itu ada ya, kalau di ini beda ya kalau sama orang Sunda nanti bahasanya artinya kalau orang Jawa itu ada sampeyan, ada jenengan, ya. Nah, itu ternyata diadopsi oleh masyarakat kita di Indonesia sudah bahwa melihat ketika dia ada lagi atasnya panjenengan. Nah, itu Allah sudah mengajarkan di dalam perbedaan-perbedaan ayat ini. Itu muqarron, jadi membandingkan. Nah, itu muqarron antara ayat dengan ayat. Nah, sekarang kita melihat muqarron ayat dengan surat. Ya, ayat dengan hadis ya. Ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis itu apa namanya? Tadi juga sedikit disinggung ya kalau ada perbedaan tentang hadis ya. Jadi kalau ada perbedaan tentang hadis ya, kandungan ya. Kandungan tentang hadis itu ada tiga macam. Nggak tahu nih, teman-teman udah dapat ulumul hadis kan ya? Di ulumul hadis itu kalau hadis mukhtalif udah nyampe belum? Udah kayaknya, Bu. Udah, Bu. Baru Bu kemarin. Baru ya kemarin. Kalau ada, coba saya tanya, kalau ada hadis yang bertentangan diapain? Dikompromi. Kompromi. Ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Ada 4 Bu. Pertama kompromi, terus nasdaq, 3, Bu. terus Ada 3. tarjih, Bu. Takwil. Ayo, Terus ada 3. Yang kalau pertama ada nggak ketemu. Takwilul ada apa sih? Tawakuf. Yang pertama takwil wal taufiq, Bu. Yang pertama tak kompromi tadi katanya. Terus yang kedua itu tarjih, yang ketiga tawakuf, Bu. Oh iya. Coba pemakalahnya siapa kemarin? Ada nggak pemakalahnya?
Coba dibuka, ayo. Yang pertama itu Bu, kompromi atau al-jam'u wa al-taufiq. Terus yang kedua nasakh, yang ketiga tarjih atau ta'wil. Catatan saya sih, Ya. atau yang lain. Ya, betul. Itu siapa yang jawab? Yuli, Bu. Yuli. Ya, betul ya. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan ya, secara matan maupun kandungannya, itu yang pertama kita al-jam'u, dikompromikan. Apakah hadis ini maksudnya berbeda, ya kan? Karena nanti kita ada belajar syarah hadis, kita lihat syarahnya al-jam'u wa taufiq. Kemudian ada at-tarjih, ya. At-tarjih itu cari yang lebih rojih dari apa? Dari sanatnya, dikaji sabab urutnya, dikaji konteksnya, pas turun adanya itu gimana kok bisa bertentangan, cari yang paling rojih atau yang paling kuat. Nah, kemudian yang ketiga an-nasakh, ya. An-nasakh itu dihapus salah satunya. Tentunya setelah dengan penelitian itu ada hadis, ada penelitian matan, ada penelitian solusan atau penelitian periwayatan, ya. Jadi kan kalau hadis itu ada periwayatannya, ada matannya. Nah, itu yang perlu tadi karena ada yang bertanya, refresh lagi saya mengingatkan bahwa kalau ada hadis yang bertentangan itu ada 3 cara. Nah, berkaitan dengan tafsir muqarron, ya, dibandingkan apanya sih yang dibandingkan antara ayat dengan hadis. Misalkan saya contohkan di surah yang Al-Maidah, ya. Di Al-Maidah itu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas, ya. Wallahu ya'simuka. Nah, di kata-kata atau di lafaz di ayat wallahu ya'simuka. Ini Al-Maidah ayat 67. Nah, ya'simuka. Nah, wallahu ya'simuka ini jadi ayat ini kan Allah wallahu ya'simuka kan ya ayuhar rasul balik. Oh ya, kita lihat dari awal ayat. Rewel ini. Ya, coba dibuka dulu Al-Maidah 67. Sebentar saya bikinin susu, mohon maaf, izin sebentar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Monggo, Bu. Kak Al-Maidah ayat berapa, Kak? 67.
Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ya apa ya ayuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Ya Allah, hai Rasulullah, baligh ma unzila, sampaikanlah apa yang diturunkan min rabbika dari Tuhanmu, wa illam taf'al, dan jika kamu tidak menyampaikan kepada mereka amanah dari Allah itu, ya, fama ballaghta risalatah. Kalau tidak mengerjakan ya, maka kamu tidak menyampaikan amanah Allah itu. Wallahu ya'simuka, dan Allah akan menjaga kalian, menjaga kamu minan nas. Ya, itu janji Allah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Jadi di situ ada kata wallahu ya'simuka. Ya, wallahu ya'simuka, bahwa Allah akan menjaga kamu. Jadi kan Rasulullah disuruh menyampaikan risalahnya Allah. Namanya orang menyampaikan risalah atau berdakwah itu kan banyak tantangan. Nah, di situ Allah menjanjikan akan dijaga. Kamu akan dijaga oleh Allah. Nah, ini bertentangan ya, bukan bertentangan, dimukoronahkan atau dibandingkan, dikaji dari salah satu salah satu kisah Rasulullah ya, atau hadis Rasulullah yang menceritakan tentang perang Uhud. Ya, kalau dari hadis Rasulullah itu kan para sahabat itu menangis pada waktu itu perang Uhud, di mana Rasulullah itu kan sudah pakai baju besinya ya, tetapi waktu itu sampai rahangnya itu ya, rahangnya terlepas ya, patah giginya, kemudian pelipisnya juga berdarah. Itu adalah lukanya Rasulullah yang digambarkan. Kalau kita baca teks hadisnya itu kita bisa sampai merinding gitu, bisa sampai nangis ya. Sahabat pada waktu itu sampai menangis semua dengan kondisi Rasulullah itu. Nah, itu kok kita bandingkan gitu, kita bandingkan dengan ayat yang tadi. Nah, coba dikaji gitu. Kok katanya Allah menjaga gitu. Kok kenapa di sini tidak dijaga? Tidak dijaga Rasulullah, dalam hal ini tidak dijaga. Nah, setelah dikaji ternyata gitu, setelah dimukoronahkan atau dibandingkan atau dikaji, ternyata baru ketahuan ya, setelah dikaji ternyata ayat ini turun sebelum perang Uhud terjadi. Sesudah. Jadi ketika perang Uhud itu turun, terjadinya adalah sebelum ayat ini turun. Nah, ternyata salah satu setelah dikaji itu ternyata itu. Nah, jadi kemudian perlu kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari ya, Imam Az-Zarkashi itu pengarang salah satu buku rujukan ulumul Quran kita ya, Al-Burhan ya, Az-Zarkashi. Jadi di situ ismahnya Rasulullah itu lebih kepada penjagaan hifdzun nafas ya, hifdzun nafas. Kalau orang terluka secara fisik itu ya sudah biasa, karena Rasulullah manusia biasa. Ya, Rasulullah manusia dalam hal ini secara lahir ya, kalau tangannya dipukul ya karena beliau manusia ya sakit. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi. Jadi hifdzun nafasnya, nyawanya tetap terjaga meskipun dengan kondisi sudah sangat down seperti itu. Nah, itu salah satu contoh beberapa ya yang dibandingkan ya dari kajian ayat dengan hadis yang kelihatannya bertentangan. Maka perlu. Jadi kalau ada yang disampaikan, ada kita dapat bacaan yang beda, maka perlu kita kaji. Loh, tadi seperti tafsir ijmali loh. Tafsir ijmali itu udah ada kok zaman Rasul. Tapi di sisi lain loh, tafsir ijmali itu muncul baru abad pertengahan. Nah, ini mana yang benar? Jadi kita kaji dulu. Oh, ternyata secara praktis memang tafsir ijmali ya sudah dilakukan. Tapi secara legal ilmu pengetahuan atau metode yang digunakan oleh para mufassirin itu baru muncul di abad pertengahan. Itu jadi perlu. Dan kita pun kalau melihat, nah yang ketiga saya lanjutkan yang ketiga adalah tokoh ya, pemikiran tokoh ya, membandingkan pemikiran. Misalkan di sini ada sebenarnya di dalam jilbabnya Pak Quraish Shihab itu beliau membandingkan pemikiran tokoh.
Jadi kan banyak yang mencerca beliau bahwa Quraisy ini Pak Quraisy ini tidak mewajibkan jilbab lah. Padahal kalau kita baca bukunya, beliau itu mukoronah di situ dia. Beliau membandingkan. Jadi jilbab ini menurut ulama ini begini, dari segi pemaknaan. Akhirnya sampai pada kewajiban. Itu tadi. Pemaknaan jilbab itu apa kan para ulama berbeda-beda. Nah, jadi membandingkan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, juga ada beberapa kalau kakak-kakak skripsi itu bikin itu ada misalkan membandingkan ya seperti saya lah, nggak usah jauh-jauh. Nah, saya membandingkan pemikiran tentang moderasi ya seperti kemarin saya sampaikan, moderasi menurut mufasir yang nggak klasik sih, mufasir yang modern ya. Dalam hal ini Al-Maraghi, kemudian saya bandingkan dengan imam yang lebih tafsir yang lebih kontemporer ya, lebih kontemporer. Syekh Wahbah Zuhaili itu kan kontemporer ya. Modern sama kontemporer itu hampir sama. Jadi modern lebih Syekh Muhammad Abduh ya yang kemarin belum. Nanti tafsir Adabi Ijtimai kalian akan Syekh Muhammad Abduh itu mulai muncul kebangkitan Islam. Nah, itu saya bandingkan 3 sama dengan Profesor Quraish Shihab yang beliau adalah tafsir Indonesia. Nah, jadi kita bisa membandingkan pemikiran dari periodisasi. Nah, periodisasinya periode yang lama sama yang tengah sama yang baru. Periode awal ya, tafsir yang muncul di awal misalkan At-Tabari, kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, udah dengan yang pertengahan Imam Ibnu Katsir misalkan, dan yang modern sekarang seperti Syekh Jauhari Tantowi atau Syekh Wahbah Zuhaili misalkan. Atau yang sesama Indonesia. Saya ingin membandingkan tentang tema apa ya, tentang tema misalkan jilbab lah gampangnya. Menurut mufasir Indonesia misalkan ada Hamka ya, Profesor Hamka dengan Pak Quraisy misalkan. Nah, jadi situ bisa jadi kajian. Itu namanya muqaronah pemikiran dari para ulama. Nah, itu ya, jadi sampai situ paham ya bagaimana sih cara bekerjanya si muqaronah itu ya. Nah, kalau mau lebih detailnya tadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi menentukan dulu jumlah ayat. Pertama menentukan jumlah ayat yang mau dibandingkan tuh berapa. Ya. Berapa. Kemudian mengumpulkan ya pendapat para ulama. Ya tadi itu seperti misalkan min imlak, khosyata imlak. Nah, nanti saya akan bacakan lebih detailnya lagi tentang yang ayat dengan ayat itu macamnya banyak. Kalau dari Imam Az-Zarkashi itu banyak macam-macamnya. Macam-macamnya banyak ini. Saya ngambil dari buku di di Az-Zarkashi Al-Burhan ya. Nah, itu ini. Banyak. Nanti ada yang saya lanjutin dulu langkah-langkahnya ya. Pertama tadi ngumpulin ayat dulu, terus ngumpulin pendapat ulama, kemudian menganalisis. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menentukan sikap. Nah, jadi misalkan saya contohkan, saya menyusun skripsi atau tesis dengan judul tadi tentang ayat-ayat yang mirip redaksinya berkaitan dengan imlak tadi misalkan. Nah, imlak kata-kata dalam Al-Qur'an ada imlak itu saya atau wala taqulu ya itu imin imlak lah, imlak aja, imlak itu saya kumpulin semuanya. Kemudian saya jelaskan pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan penafsiran ayat itu ya. Nah, baru kemudian saya dianalisis ternyata bedanya di sini. Nah, terus diberi kesimpulan oleh kita. Nah, jadi kesimpulan saya itu seperti apa? Nah, itu jadi dari muqarrah. Nah, jadi kalau ayat-ayat yang tadi itu ada yang dari min khosyata imlak ya, atau min imlak atau khosyata berarti perbedaan kalimat. Ada yang letak kalimat nanti. Ada nggak di makalah ini? Yang letak kalimat, terus pengurangan, penambahan huruf, ada nggak di makalah? Makalah, Hanifah? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau menurut Imam Az-Zarkashi itu ada 8 redaksi ayat dibandingkan dengan ayat. Yang pertama letak kalimat. Qul inna hudallahi huwal huda. Nah,
Ada yang kul inna hudallahi ada yang pertama saya lupa. Kul inna hudallahi wal huda. Nah, nanti ada kalimat yang lain juga di Al-An'am itu ada kul inna hudallahi wal huda. Itu hampir sama lah gitu. Bila tak letak kalimatnya aja. Kemudian ada pengurangan dan penambahan. Misalkan sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Nah, itu kalau di surah Al-Baqarah. Tapi kalau di surah Yasin ada wawunya. Wasawaun. Nah, itu. Nah, silahkan itu dibandingkan. Kemudian ada awal dan akhir. Pengawalan, pengakhiran. Yang tadi juga saya jelaskan. Yang ada, kalau yang di kitab ini ada yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-Baqarah, insyaallah udah pada ngafalin semua. Nah, adanya beda di Al-Jumu'ah itu yatlu alaihim ayatihi. Nah, depannya sama, yatlu alaihim. Kalau tadi yang pertama ayatika, yang kedua ini ayatihi. Nah, ayatihi ada wa yuzakihimnya. Sama terakhirnya sama wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, jadi beda apa? Beda ada perbedaan di awal atau di akhir atau di tengah. Kalau tadi ini kasusnya di tengah ya. Di tengah karena depannya sama yatlu alaihim. Yatlu alaihim akhirnya juga sama wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wah banyak ini ya. Perbedaan nakiroh dan ma'rifah. Nah, nakiroh ma'rifah teman-teman tahu nggak? Kalau dulu di pondok pokoknya kalau nakiroh itu nggak ada alnya, kalau ma'rifah ada alnya gitu ya. Nah ini yang di fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ada di Al-A'raf fasta'idz billah innahu samiun alim. Nah jadi ada yang huwas samiul alim, ada innahu samiun alim. Nggak ada huanya. Nah, ada apa ini? Berarti ada rahasianya ini. Nah, itu jadi meneliti itu. Silahkan diteliti. Nah, kemudian perbedaan jamak dan tunggal. Kalimatnya sama, tapi kok ada yang beda. La tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tapi di ayat yang lain ya, di Ali Imran, la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ma'dudat ini yang tadi ma'dudah, yang di Al-Baqarah itu ma'dudah, yang di Ali Imran ma'dudat. Bedanya apa ini? Silahkan, ini saya sampaikan. Nah, ya ada jamak, ada mufrad ya. Oke, yang keberapa sekarang? Yang nyatet enggak nih, cepetan enggak? Keenam, Ibu. Sudah pas. Sekarang ke-6. Oke, yang ke-6 penggunaan kata depan. Ya, penggunaan kata depan. Nah, kata depan saja ini khusus ya. Kalau tadi kan ada depan, ada belakang, ada tengah lah ya. Ada penambahannya juga. Kalau yang dicontohkan di kitab ini Al-Baqarah ya ayat 58, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu. Nah, kalau yang di Al-A'raf wa idz qila lahumus kunu hadhil qaryah wa kulu. Nah, ini hampir sama belakangnya hadhil qaryah. Kalau yang satu wa idz qulna, kalau yang kedua wa idz qila. Nah, kita kalau lihat dari itu berarti mukhatabnya yang diajak ngomong beda ini. Nah, maka beda. Kalau yang satu suruh udkhulu hadhil qaryah. Ya. Kalau yang satu uskunu atau wa idza qila lahum uskunu, tinggallah di hadhil qaryah. Nah, itu. Oke, dua lagi. Hampir sama ya ini semua. Yang penggunaan kosakatanya surah Al-Baqarah 170, qalu bal nattabi'u ma alfaina
alaihi aba'ana. Yang satu qalu bal nattabi' ma wajadna alaihi aba'ana. Tadi ma alfaina, yang ini ma wajadna. Nah, itu beda. Yang terakhir penggunaan idgham. Idgham juga sampai masuk-masuk. Nah, itu ayatnya. Sebentar, saya lihat. Oh, ini wa may yusyakikil ya. Oh ya. Dzalika bi annahum ini surah Al-Hasyr dengan Al-Anfal. Kalau Al-Hasyr itu Al-Hasyr ayat 4 ya. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yusyaqi. Nah, kalau di ayat itu begitu, kalau yang di Al-Anfal dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yusyaqil. Nah, ini qafnya yang satu sanksinya panjang ya. Di penekanan itu wa may yusyaqillah. Nah, itu beberapa ya, di antaranya ini saya baca dari kitab Imam Az-Zarkashi. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman nanti punya Maktabah Syamilah itu bisa ya. Maktabah Syamilah nanti karena IAT ini butuh baca banyak kitab. Jadi nanti coba kalau ada saudara, teman, kakak download atau bukan download, apa sih namanya? Install aplikasi Maktabah Syamilah. Itu banyak kitab-kitab yang bisa dibaca. Nah, itu tadi di antara apa sih yang di dalam Quran yang dibandingkan dalam ayat. Baik, terus kelebihan kekurangan tadi sudah bisa dijelaskan oleh teman kita bahwa memang kalau untuk satu tema tertentu yang perlu kita lengkapi, yang kita pengen komprehensif tahu, itu lebih bagus pakai maudu'i. Jadi kalau gimana sih Al-Quran ngebahas tentang ASI, ya berarti pakai maudu'i. Tapi kalau menurut gimana sih penafsirannya para ulama tentang ASI itu, nah ditafsir dibanding-bandingkan, nah, itu juga itu pakainya muqarron. Kalau mau keseluruhan tentang ASI maka maudu'i. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya ya, tergantung kebutuhan kita mau mengkaji yang mana, itu mau pakai muqarron, mau maudu'i itu bisa. Ya plus minus pasti ada kekurangan kelebihan. Maka kalau kemarin maudu'i itu saya gambarkan kalau hidangan itu semua bakso ada, maka kalau muqarron ya hanya bakso beranak sama bakso mercon gitu. Membandingkan saja. Atau membandingkan bakso yang lain lagi gitu ya, bakso apa. Kalau yang maudu'i semua macam dari bakso itu ada, dari bahan-bahan awalnya bakso itu ada. Oke, baik, sudah jam 12.22, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri, sudah ya, kayaknya sudah dijawab ya semuanya ya pemakalah ya. Ada lagi yang belum? Halo. Ibu, ini pada ngantuk apa pada? Saya udah maksimal loh, suaranya saya kerasin ini. Suaranya udah kencang. Ini kan kita dikit lagi mau masuk Uspik ya Bu, kayaknya mungkin Cukup kalau ya? mau bertanya boleh di grup aja kali ya Bu. Baik. Sulfiki Pak Sultan ya? Selasa. Iya Ibu. Baik. Saya cukup ya teman-teman. Saya mau jawaban dari selain Hamidah. Ya Bu. Ya Ibu. Ya Bu. Baik, metode tafsir muqarron. Ini harusnya maudu'i dulu tapi enggak apa-apa. Baik, ada berapa yang hadir hari ini? 43 ya? 43 itu dengan saya kan? Iya Ibu. Ada yang izin juga Bu karena sakit Bu. Baik, nanti dikirim aja ya setelah Jumat tanggal 28. Ini saya langsung masukin. Baik teman-teman, karena waktu sudah habis, juga penjelasan kita saya rasa sudah banyak kita bahas, kita kupas.
saya berusaha menjelaskan supaya ya bisa ada output ya, bahwa saya sampaikan lagi kelas yang kita ini kalau bisa keluar ya, keluar dari Zoom ini, kita bisa menjelaskan poin-poin yang bisa kita jelaskan pada adik kita atau kakak kita atau ibu kita atau boneka kita ya, apa sih tadi belajar apa gitu ya. Atau kita kalau dulu kan kalau cerita-cerita orang pengen jadi guru itu belajar di kaca gitu kan, terus ngejelasin sendiri, ngomong sendiri. Apa itu? Orang yang suka ceramah atau suka gugup bicara di depan orang, itu belajarnya di depan kaca. Nah, itu bisa ngomong sama kaca kalau tadi saya belajar tafsir Muqarron. Muqarron itu apa sih artinya? Nah, itu coba jadi ada beberapa input atau output yang bisa dipahami dari pertemuan ini. Gitu ya, teman-teman. Tidak hanya mata kuliah saya, tapi saya harapkan semua mata kuliah seperti itu. Jadi ilmunya bukan saja fisudur, tapi juga ada yang fisudur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Semoga adik-adik, teman-teman, anak-anakku sehat semua. Selamat hari weekend ya. Ibu juga ya, Bu. Ibu juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Selamat sholat dulu, makan siang dulu. Saya izin ya. Ya Bu. Ya, Bu.